Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santriwan dan santriwati pesantren mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam YN Surakarta. Kita berjumpa lagi di sesi yang kedua materi kita tentang tahsinul Quran. Kalau di materi pertama kita sudah membahas tentang apa yang disebut dengan tahsinul Quran dan beberapa istilah tentang tartil. Maka di materi yang kedua kita akan membahas tentang makharijul huruf gitu. Apa yang disebut dengan makharijul huruf nanti akan kita bahas dalam materi kita pertemuan sesi kedua ini. Baik, kita mulai dari yang pertama adalah apa itu yang disebut dengan makharijul huruf. Jadi ini adalah kalimat yang berbentuk jamak gitu ya. Kalau mufradnya akan makhraj gitu ya. Kalau teman-teman yang pernah belajar bahasa Arab ada isim mufrad, ada isim jamak gitu ya. Ini ada jamak gitu ya. Makharijul huruf gitu. Artinya apa? Asal kata dari kharaja itu adalah keluar gitu ya. Makharij itu ada tempat keluarnya, karena tidak hanya satu huruf tetapi beberapa huruf dalam huruf-huruf hijaiyah. Maka kalimat yang digunakan adalah makharijul huruf gitu. Apa pengertiannya? Makharijul huruf adalah tempat-tempat keluarnya huruf. Jadi huruf-huruf hijaiyah yang ada 28 itu, ini nanti ada tempat-tempat keluar yang berbeda antara huruf yang satu dengan yang lain. Ada kelompok-kelompok yang dia punya tempat-tempat tertentu yang ini harus dipenuhi dalam kita membaca Al-Quran. Kalau kita salah membaca, maka tentu tadi yang di awal materi kita yang sudah kita sampaikan, maka ini akan merubah makna dari Al-Quran, ayat Al-Quran itu. Nah, ini yang disebut dengan makharijul huruf. Baik, ada 5 tempat keluarnya huruf gitu. Ini secara klasifikasinya gitu ya. Gitu. Nanti yang pertama ada yang disebut dengan al-jauf gitu ya. Jadi huruf-huruf hijaiyah ini keluar dari rongga mulut. Ini nanti ada beberapa huruf yang masuk pada kelompok yang pertama. Kemudian yang kedua ada kelompok huruf yang masuk dalam klasifikasi al-halqu atau tenggorokan. Maka nanti kalau dalam bahasa hukum tajwidnya ada yang disebut dengan izhar halqi gitu ya. Jadi izhar yang di tenggorokan gitu ya. Nah, ini. Kemudian yang ketiga ada kelompok makharijul huruf yang masuk pada kelompok lisan. Jadi huruf-hurufnya ini keluar dari lisan atau lidah gitu ya. Kemudian yang keempat ada kelompok asyafatan atau ada yang juga menggunakan istilah syafatain gitu ya. Artinya apa? Huruf ini keluar dari 2 bibir. Jadi bibir atas dan bibir bawah ini menjadi tempat keluarnya huruf hijaiyah yang masuk pada kelompok yang keempat. Kemudian yang kelima ada yang disebut dengan kelompok makharijul huruf al-khayshum atau pangkal hidung. Jadi ada dengungnya gitu ya. Nah, nanti akan ada beberapa yang masuk pada kelompok-kelompok al-khayshum atau pangkal hidung. Oke, kita mulai dari kelompok yang pertama. Jadi huruf hijaiyah kelompok pertama atau rongga mulut dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-jauf. Ini ada 3 huruf. Nah, ini nanti akan masuk dalam huruf di antara huruf dalam hukum tajwid gitu ya. Nah, ini hurufnya ada 3. Yang pertama adalah huruf alif gitu ya. Alif. Ini jadi keluarnya ada dari rongga mulut gitu ya. Nanti kalau teman-teman buka, biasanya kalau ngaji kan disuruh buka gitu ya. Alif ini harus terbuka mulutnya gitu ya. Nah, termasuk nanti huruf yang kedua wawu gitu ya. Wawu. Kemudian yang ketiga adalah ya. Nah, ini huruf yang masuk pada kelompok yang pertama. Kemudian yang kedua ada huruf yang masuk pada kelompok al-halqu atau tenggorokan. Jadi keluarnya dari sini. Kalau teman-teman baca huruf-huruf ini nanti ada 6 yang masuk pada kelompok tenggorokan. Jadi nanti kalau baca di hukum tajwidnya izhar, nanti hurufnya adalah huruf yang 6 ini. Ini khusus yang izhar halqi, nanti izhar yang syafawi beda lagi. Yang pertama ada huruf hamzah gitu. Jadi ini keluarnya dari tenggorokan. Hamzah. Kemudian yang kedua ha. Nah, ini kan keluar dari tenggorokan gitu ya. Kemudian yang ketiga huruf kha. Yang keempat ain, 5 ghin, dan yang keenam huruf ha. Ini kelompok yang kedua. Jadi harus keluar dari tenggorokan. Gak bisa dari lisan gitu ya. Ini. Kemudian yang ketiga adalah kelompok huruf yang masuk pada lisan atau lidah. Ini hurufnya lebih banyak gitu ya. Jadi yang tidak masuk pada kelompok huruf al-jauf tadi yang pertama, kemudian tidak masuk pada kelompok huruf al-halqu atau tenggorokan, ini masuk pada huruf-huruf yang pada klasifikasi huruf yang makhrajnya adalah pada lidah. Ini ada
18 huruf. Yang pertama ada huruf ta, sa, jim, dal, zal, ro, zai, sin, shin, shod, dod, to, zo, kof, kaf, lam, nun, dan ya. Ini huruf yang masuk pada kelompok lidah. Jadi keluarnya dari lisan kita. Oke, kita lanjut pada kelompok huruf yang keempat adalah huruf yang masuk pada kelompok dua bibir atau asyafatan. Ini ada 4. Nanti kalau teman-teman dihukum ikhfa syafawi, nanti ada hurufnya adalah mim dan ba. Ini masuk pada kelompok huruf yang di dua bibir. Nah, jadi bacanya nanti ba. Ini mesti bibir kita akan bergerak semua dua atas dan bawah. Mim, wawu, dan fa. Kemudian yang terakhir adalah huruf yang masuk pada kelompok pangkal hidung atau ujung hidung kita gitu ya. Nanti ada dengung. Ini cirinya apa? Dua huruf yang menggunakan tanda tasdid. Ini ada nun dan mim bertasdid. Jadi ada dengungnya gitu ya. Nun, nah ini ya, nah ini harus menggunakan pangkal hidung. Ini beberapa kelompok huruf dalam makhorijul huruf. Jadi 5 tadi, mulai dari al-jauf, kemudian al-halku, kemudian lisan, asyafatan, dan terakhir adalah al-khayshum. Ini yang berkaitan dengan makhorijul huruf. Demikian materi di sesi kedua kita. Nanti kita akan sambung pada materi yang ketiga tentang hukum bacaan di dalam ilmu tajwid.